How are you? Apa kabar? First of all, let me introduce myself. My name is Nura, but you can call me Miss Nura. I am an English teacher. So, now you know me. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nura. Kalian bisa memanggil saya Miss Nura. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Sekarang kalian tahu saya. Nah, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung atau melakukan tatap muka di kelas, but I would like to say congratulations and welcome to 13 Junior High School. Selamat datang di SMPN 13 Bandung. Selamat bertemu dengan teman-teman baru, guru-guru baru, suasana baru, dan lingkungan baru. Semoga kalian betah, nyaman, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama kalian belajar di SMPN 13 Bandung. Nah, berbicara soal teman nih, ketika kalian bertemu dengan teman kalian baik itu di sekolah ataupun di tempat lain, hal apa yang biasanya kalian lakukan? Tentunya kalian akan menyapanya kan? Ada juga beberapa dari kalian yang akan menanyakan tentang kabar teman kalian saat itu. Nah, memberikan salam atau sapaan merupakan hal biasa yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kalian pasti sudah terbiasa melakukannya. Kalimat sapaan atau salam yang biasanya kalian gunakan seperti selamat pagi, apa kabar, senang bertemu dengan kamu, atau ih seneng deh ketemu sama kamu gitu kan, ya kan? Nah, itu kan cara kalian menyapa atau memberikan sapaan kepada seseorang atau teman kalian dalam bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana cara menyapa seseorang atau teman dalam bahasa Inggris? Okay, without any further ado, let's learn about how to greeting someone in English. Here we go! Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa greetings atau kalimat sapaan atau salam dibagi menjadi dua bagian, yaitu formal dan informal. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa ada formal dan informal? Yap, karena cara penggunaannya berbeda atau cara menggunakan kalimat tersebut berbeda. Formal greetings biasanya digunakan pada situasi resmi atau belum familiar. Nah, bentuk formal ini biasanya digunakan ketika kalian memberikan sapaan atau salam kepada orang yang lebih tua atau yang harus dihormati. Contohnya seperti guru, orang tua, dan lain sebagainya. Sebaliknya, informal greetings adalah kebalikan dari formal greetings, yaitu bentuk formal yang digunakan pada situasi santai atau kalian sudah mengenal lawan bicara tersebut. Nah, bentuk informal greetings ini bisa kalian gunakan ketika kalian memberikan sapaan atau salam kepada teman kalian. Yang pertama, formal greetings. Ada yang tahu nggak kalimat-kalimat apa yang biasa digunakan dalam formal greetings? Ya, good morning, good noon, good day, good afternoon, good evening. Nah, good morning atau selamat pagi merupakan salah satu bentuk sapaan formal. Kalian bisa menggunakan sapaan good morning pada jam 6 pagi sampai jam 12. Lalu bagaimana cara meresponnya ketika ada seseorang yang menyapa kalian dengan good morning atau kalian menyapa seseorang dengan good morning? Cara kalian meresponnya atau menjawabnya adalah dengan menggunakan atau menjawab kalimat yang sama, yaitu good morning. Good day, good noon, atau selamat siang merupakan salah satu bentuk sapaan formal yang digunakan pada siang hari. Nah, kalian bisa menggunakan sapaan good day or good noon ini pada jam 12 siang sampai jam 2. Nah, ada juga ketika jam 1 atau jam 2 seseorang menyebutkan good afternoon. Sebenarnya itu bisa dan akan kita bahas selanjutnya. Good afternoon atau selamat sore merupakan salah satu bentuk formal greetings yang digunakan pada sore hari. Nah, ketika kalian bertemu dengan seseorang pada rentang waktu jam 12 sampai jam 6 sore, kalian boleh menggunakan sapaan ini. Nah, sebelumnya disebutkan kan tadi yang di good
day, kalian bisa menyebutkan atau memberikan sapaan good day atau good afternoon, tergantung kalian maunya yang mana, asalkan sesuai dengan rentang waktunya ya. Yang pertama kan tadi good day itu jam 12 siang sampai jam 2. Namun ketika kalian ingin memberikan sapaan good afternoon pada jam 2 itu nggak apa-apa, karena sebelumnya sudah disebutkan juga kan kalau good afternoon itu merupakan sapaan selamat sore yang digunakan ketika kalian bertemu dengan seseorang pada rentang waktu jam 12 siang sampai jam 6 sore. Nah, cara kalian meresponnya adalah dengan melakukan atau menjawab dengan kalimat yang sama atau sapaan yang sama, yaitu good afternoon, good evening. Nah, good evening atau selamat malam ini merupakan salah satu bentuk formal greetings yang digunakan ketika kalian menyapa seseorang pada malam hari. Ketika kalian bertemu seseorang pada malam hari pada rentang waktu jam 6 sampai jam 00 atau jam 12 malam, kalian boleh menggunakan atau kalian menggunakan sapaan ini, yaitu good evening. Nah, kalian cara menjawabnya, kalau kalian bingung, cara menjawabnya yaitu dengan menggunakan kalimat yang sama seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti good morning dengan good morning lagi, good day dengan good day lagi, atau good noon dengan good noon lagi, good afternoon dengan good afternoon lagi, begitu pula dengan good evening dengan good evening lagi. Oke, now please take a look to this example. Sekarang perhatikan contoh ini. Good morning, sir. Good morning. What can I do for you, sir? I want to save up my money here. Could you give me your saving book, sir? And how much you want to save? 500,000 rupiah. Alright. Please wait, sir. Here you are, sir. Thank you very much. You are welcome. Nah, itu dia untuk contohnya. Oke, jadi formal greetings itu ada apa aja? Ya, good morning, good day, good noon, good afternoon, and good evening. Lalu bagaimana caranya kalian merespon atau menjawab sapaan-sapaan tersebut ketika ada yang menyapa kalian dengan sapaan tersebut? Diingat-ingat ya, kalian hanya perlu menjawabnya dengan kalimat sapaan yang sama. Contoh, ketika ada seseorang yang menyapa kalian dengan good morning, kalian hanya perlu membalasnya dengan kalimat yang sama, yaitu good morning. Begitu seterusnya. Oke, before we move to the next session, ada yang sadar atau menyadari nggak sih kalau misalkan ungkapan good night tidak ada di formal greetings atau tidak disebutkan di formal greetings? Ada? Oke, good. Nah, ungkapan good night atau selamat malam ini tidak bisa digunakan menjadi kalimat ungkapan sapaan. Mengapa demikian? Karena good night atau selamat malam ini digunakan ketika kalian ingin berpisah dengan seseorang pada malam hari. Misalnya ketika kalian akan tidur. Nah, diingat-ingat ya, ketika kalian belum ingin tidur, jangan gunakan good night kepada seseorang untuk menyapanya ketika malam hari. Gunakanlah good evening, kecuali kalian akan tidur dan tidak akan bertemu dengan orang tersebut, kalian boleh menggunakan good night. Ungkapan good night ini merupakan ungkapan yang termasuk ke dalam leave taking atau parting. Nah, topik dan materi mengenai leave taking atau parting ini akan kita bahas setelah ini. Oke, kita sudah membahas mengenai formal greetings. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu informal greetings. Nah, ada yang tahu nggak sih informal greetings itu ada apa aja? Ya, hi, hello, how are you? Miss mau nanya nih, bagaimana cara kalian menjawab ketika ada teman kalian atau seseorang yang bertanya kepada kalian dengan pertanyaan, how are you? Nah, biasanya kalian akan menjawab dengan jawaban I'm fine, thank you. Ya kan? Nah, selain kalimat tersebut, ada juga kalimat yang bisa kalian gunakan seperti I'm good, I'm great, and very well. Kalian bisa menggunakan salah satu dari
jawaban tersebut. So, in informal greetings, there are hi, hello, how are you, how is life, how is everything with you, and how are you doing? Jadi, sapaan-sapaan di informal greetings itu ada hi, hello, how are you, how is life, how is everything with you, and how are you doing? Nah, bagaimana cara merespon sapaan-sapaan tersebut? You can see by yourself. Jadi, responsnya ada hi, hello, I'm fine, not bad, thanks, pretty well, thanks, and I'm very well, thanks. Dan jadi kalian bisa memilih responsisnya tergantung dengan sapaan yang diberikan oleh seseorang. So, that are for informal greetings. Now, please take a look to this example. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Hello, Dina. Hi, Ratna. What are you doing here? I'm waiting my mom here, and you? Well, I'm waiting my sister to buy something. Lalu, bagaimana jika kalian bertemu dengan orang baru atau orang yang baru kalian kenal pada hari itu? Atau Miss, aku pernah mendengar seseorang menyapa seseorang dengan kalimat how do you do. Apakah itu termasuk sapaan atau bukan? Nah, kedua pertanyaan tersebut saling berkaitan dan berhubungan. Ketika kalian bertemu dan baru hari itu ketemu dan berkenalan dengan seseorang, kalian bisa menggunakan kalimat how do you do kepada orang tersebut. Tetapi ingat, beda arti dan beda cerita ketika kalian bertanya how do you do kepada seseorang yang sudah kalian kenal atau seseorang yang sudah kalian kenal sebelumnya, karena how do you do itu bisa bermakna apa pekerjaan kamu, tergantung konteks dan kepada siapa kamu bertanya. Oke, diingat-ingat ya. Jadi, kalimat sapaan how do you do hanya bisa kalian gunakan ketika kalian baru bertemu orang pada hari itu, saat itu juga, dan kalian belum pernah berkenalan sama sekali. Nah, untuk respon dari sapaan how do you do ketika kalian bertemu orang baru dan kalian belum kenal, kalian cukup meresponnya dengan kalimat yang sama, yaitu how do you do. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Denias, this is Adib. We were classmates in junior high school. Hi, Adib. How do you do? How do you do? Oke, jadi ada apa aja informal greetings itu? Ya betul, hi, hello, how are you, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kalian menjawab atau merespon sapaan-sapaan tersebut? Ya, dengan cara yang berbeda tergantung dengan sapaan atau pertanyaan yang seseorang berikan. Contoh, ketika ada seseorang yang menyapa kalian dengan hi, hello, kalian bisa menjawabnya dengan hi dan hello kembali. Berbeda ketika ada seseorang yang menanyakan hi, how are you? Kalian bisa menjawab dengan hi, I'm fine, I'm good, I'm great, I'm very well. Seperti itu. Oke, kita sudah mengetahui dan membahas mengenai greetings atau ungkapan salam sapaan yang menggunakan bahasa Inggris. Dan greetings tersebut dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Now we are going to learn about leave taking or parting. Jadi sekarang kita akan belajar dan membahas mengenai leave taking atau partings. Leave taking atau partings itu apa sih, Miss? Nah, jadi leave taking atau partings itu merupakan kalimat atau ungkapan dalam cara berpamitan, berpisahan, atau say goodbye kepada seseorang. Nah, sama halnya dengan greetings, leave taking atau partings juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu formal dan informal. Jadi, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengucapkan perpisahan atau berpamitan menggunakan bahasa Inggris. So, without any further ado, let's start. Yang pertama, formal partings. Sama halnya dengan greetings atau formal greetings, formal partings juga digunakan ketika kita bertemu dengan seseorang atau mengucapkan pamitan, berpamitan, berpisahan kepada seseorang yang lebih tua atau yang harus dihormati.
contohnya seperti guru, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ada yang tahu nggak sih ada apa aja sih di formal parting itu? Ya, goodbye, good night, nice to see you, dan sebagainya. So, in formal partings, there are good night, nice to see you, it's nice to meet you, and goodbye. Jadi di formal partings itu ada good night, nice to see you, it's nice to meet you, and goodbye. And how to respond their formal partings? Jadi responsnya ada good night, nice to see you too, nice to meet you too, and goodbye. Ungkapan good night atau selamat malam digunakan ketika kalian akan berpisah pada malam hari atau ketika kalian akan tidur. We say good night before sleeping sebagai ungkapan atau ucapan selamat tidur, dan before leaving at night saat berpisah dengan seseorang pada malam hari. Now, please take a look at this example. Sekarang perhatikan contoh berikut. The bus has arrived. I must go now. Goodbye, mother. Goodbye, honey. Take care. Oke, jadi formal partings itu ada apa aja? Iya, betul. Good night, goodbye, nice to see you, it's nice to meet you, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara meresponnya? Iya, betul. Dengan kalimat-kalimat atau jawaban yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang yang kedua yaitu informal partings. Sama halnya dengan informal greetings, informal partings juga bisa kalian gunakan pada acara-acara yang tidak resmi atau santai dan digunakan kepada teman kalian. Lalu ada yang bisa menebak nggak ada apa aja sih di informal partings itu? So, in informal partings, there are bye, bye-bye, see you later, see you tomorrow, good luck, and take care. Jadi di informal partings itu ada bye, bye-bye, see you later, see you tomorrow, good luck, and take care. And how to respond those partings? Jadi responsnya ada bye, bye-bye, see you, thank you, and you too. Now, please take a look to this example. Sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Please excuse me. I must hurry now. I have to finish all the work before I leave. I understand. I won't take your time. I'm leaving. See you tomorrow. See you. Jadi di informal partings itu ada apa aja? Ada bye-bye, see you tomorrow, good luck, take care. Dan cara kalian merespon atau menjawabnya bisa kalian lihat kembali dan tolong diingat-ingat ya cara meresponnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai materi greetings atau ungkapan salam atau sapaan dan leave taking atau partings atau ungkapan pamitan, berpamitan, berpisahan atau say goodbye kepada seseorang. Nah, baik itu leave taking atau greetings dibagi menjadi dua bagian. Ada formal dan informal. Okay, good job everyone. So, that's all for today. Jangan lupa dipraktekkan ya, dan ketika kalian bertemu dengan orang tua kalian atau saudara kalian atau teman kalian yang kebetulan rumahnya dekatan, jangan lupa sapa teman kalian, orang tua kalian, saudara kalian dengan waktu kalian bertemu dengan mereka. Misalkan kalian bertemu dengan mereka pada pagi hari, kalian ucapkan good morning, pada siang hari good day or good afternoon, dan sebagainya. Jangan lupa dipraktekkan sapaan bahasa Inggrisnya, dan see you when I see you. Bye-bye.